Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat tugas akhir program atau biasa yang disebut saya adalah Musinah. Nomor induk mahasiswa adalah 858294469. Sedangkan nama tutor adalah Jedi Hernadi, SPD MPD BJJUT Banjarmasin tahun 2022.1. Sekolah saya adalah TK Negeri Idaman Kota Banjarbaru, kelompok bermain usia 3-4 tahun. Dalam kasus ini menggunakan metode pengembangan bahasa pada anak usia dini. Saya adalah guru kelompok bermain di KB Idaman Kota Banjarbaru. Hari ini saya akan mengajarkan anak-anak tentang tema diriku. Saat di dalam kelas, saya mengajak anak-anak mengucapkan salam, tetapi hanya sebagian anak saja yang mau menjawab salam saya. Kemudian kami membaca doa mau belajar dan dilanjutkan bernyanyi bersama-sama. Ketika bernyanyi, ada anak yang masih belum mau bersuara. Saat kegiatan berlangsung, saya mengajak anak-anak untuk bermain, di mana jika dia anak laki-laki untuk berdiri di depan saya dan anak perempuan masih duduk di karpet masing-masing. Anak laki-laki pun berdiri, dan saya meminta mereka untuk menyebutkan nama mereka satu persatu. Tetapi masih ada anak yang belum mau bersuara ketika diminta menyebutkan namanya sendiri. Kemudian saya bermain untuk melihat ciri-ciri dari anak laki-laki. Misalnya rambutnya pendek, pakaiannya juga memakai celana, memakai topi. Kemudian anak laki-laki dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya anak perempuan yang diminta maju ke depan. Anak perempuan diminta kembali menyebutkan nama mereka sendiri dan bersama-sama kami menyebutkan ciri-ciri anak perempuan. Misalnya, dilihat dari rambut, memiliki rambut panjang, memakai rok, serta memakai ikat rambut atau kerudung. Ketika saya menjelaskan ciri-ciri anak perempuan, sebagian anak laki-laki ada yang rebahan di karpet, ada juga yang belum mau mendengarkan ibu guru. Melihat kasus ini, saya merefleksi pembelajaran yang saya lakukan. Mengapa ada anak yang masih belum mau bersuara atau menjawab ketika ditanya oleh saya? Permasalahan yang terdapat pada kasus di atas adalah: pertama, saat menjawab salam masih ada anak yang belum mau menjawab salam. Kedua, ketika bernyanyi masih ada anak yang belum mau bersuara. Ketiga, ketika diminta menyebutkan namanya sendiri masih ada anak yang belum mau berbicara. Mengapa hal ini terjadi? Permasalahan ini termasuk dalam pengembangan bahasa, di mana bahasa merupakan alat yang penting untuk berkomunikasi bagi setiap orang, termasuk anak usia dini. Melalui bahasa, seorang anak usia dini akan mengembangkan kemampuan bergaulnya dengan orang lain. Tanpa bahasa, seseorang tidak akan dapat berkomunikasi dengan orang lain. Anak dapat mengekspresikan pikiran menggunakan bahasa, sehingga orang lain dapat menangkap apa yang dipikirkan oleh anak. Melalui berbahasa, komunikasi antar anak dapat terjalin dengan baik, sehingga anak dapat membangun hubungannya. Pemecahan masalah yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam perkembangan aspek bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika ada anak yang masih belum mau berdoa, saya akan mengajak anak tersebut untuk mau berdoa dan memotivasi anak tersebut agar mau selalu mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Kedua, ketika ada anak yang masih belum mau menjawab sapaan saya akan terus memotivasi anak tersebut agar lebih percaya diri untuk mengeluarkan pendapat. Ketiga, ketika ada anak yang masih belum mau mengikuti bernyanyi, saya harus lebih semangat lagi agar pembelajaran lebih mengasihkan dan membuat anak senang bisa dengan menggunakan musik. Yang keempat, saya harus menggunakan alat peraga dan metode yang membuat anak tertarik akan pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, bagi anak, guru dan orang tua harus menstimulasi perkembangan berbicara pada anak agar anak dapat berkembang dengan optimal. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang dewasa di dekat anak yaitu: pastikan bahwa wajah kita dan wajah anak saling berhadapan.
Selanjutnya, pujilah usaha anak untuk mengembangkan komunikasi dan deskripsikan apa yang dilakukan, dirasakan, dan dipelajari oleh anak. Selanjutnya, gunakan buku cerita berwarna jika ingin memadukan metode bercerita dan metode bercakap-cakap. Dan nyanyikanlah lagu dan gunakan kata-kata yang pendek. Selanjutnya, berbicaralah kepada anak dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Rencana perbaikan pembelajaran yang akan saya lakukan pada kegiatan awal, saya mengucapkan salam, mengucapkan doa mau belajar, kemudian menjelaskan hari dan tanggal, serta bertepuk sambil bernyanyi lagu tubuhku. Dan pada kegiatan inti, saya akan melakukan cakap-cakap tentang tema diriku, memutarkan video tentang diriku, dan bermain memasangkan gambar anggota tubuh yang sesuai, serta bermain peran dengan tema aku. Dan pada kegiatan akhir, saya akan tanya jawab kegiatan yang telah dilakukan, menyanyikan lagu pulang sekolah, membaca doa mau pulang, serta naik kendaraan, dan mengucapkan salam. Metode yang akan saya gunakan pada pembelajaran ini adalah menggunakan metode bermain peran, di mana dalam metode ini anak dapat mencapai kemampuan berkomunikasi secara spontan atau berbicara lancar. Karena pada saat anak bermain peran atau bermain pura-pura, anak-anak terutama anak kelompok bermain akan senang sekali memerankan kejadian atau kondisi yang ada di sekitarnya. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. Yeay.